Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi pada pagi hari ini. Eh, Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi yaitu Cina Masa Revolusi oleh kelompok 3 yang dengan anggota saya sendiri, Bismi Arpedi. Selanjutnya Apriani Ladita, Hana Puspitasari, Leli Suryana, M. Nur Iksan, dan Meliani Putri. Baiklah, untuk materi yang pertama eh, untuk poin pembahasan kita yang pertama itu adalah latar belakang terjadinya revolusi Cina, dan selanjutnya proses terjadinya revolusi Cina dan pengaruh yang ditimbulkan dari revolusi Cina. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh teman kami yaitu Apriani Ladita. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya Revolusi Cina. Revolusi Cina merupakan sebuah gerakan revolusioner yang ditujukan untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Qin atau Manchu menuju pemerintahan yang lebih modern dan demokratis. Revolusi Cina ini dipimpin oleh seorang tokoh revolusioner yang bernama Sun Yat-sen. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Apriani Ladita. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang faktor internal. Nah, faktor internal yang pertama yaitu dinasti Manchu, memerintah dengan menggunakan sistem feudal, memperbudak rakyatnya seolah-olah menjual negara Cina pada negara-negara barat. Inilah yang sebenarnya menyebabkan rakyat Cina tidak lagi menurut kepercayaan terhadap pemerintahan Manchu. Ketidakpercayaan ini akhirnya menimbulkan berbagai pemberontakan-pemberontakan. Dan yang kedua, setelah kaisar besar dinasti Manchu yaitu Kaisar Qianlong meninggal dunia, lenyaplah pula masa kemakmuran Cina. Selanjutnya terjadi kekacauan-kekacauan yang berpangkal adanya perebutan kekuasaan di antara putra-putra kaisar. Masa kekacauan ini memberi kesempatan pada bangsa barat untuk mengeksploitasi kekayaan Cina. Banyak bangsa barat yang dengan paksa minta agar diperbolehkan mendirikan pabrik-pabrik serta penguasaan terhadap sumber-sumber bahan mentah. Dan yang ketiga, pemberontakan Taiping merupakan perang saudara di Tiongkok yang berlangsung di tahun 1850 hingga 1864. Terjadi antara dinasti Qing yang dipimpin oleh suku Manchu dan gerakan milenarianisme Kristen dan kerajaan surgawi perdamaian. Dan yang keempat, pemberontakan Nian merupakan pemberontakan senjata. Meski gagal menjatuhkan dinasti Qing, pemberontakan ini menyebabkan kekacauan dalam berbagai aspek. Dan yang kelima, pemberontakan Pantai adalah gerakan separatis yang terdiri dari suku Hui dan Muslim Tiongkok yang menentang dinasti Qing di Yunan Barat Daya. Gerakan ini muncul sebagai bagian dari gelombang ketidakpuasan etnis. Dan yang keenam, pemberontakan Boxer merupakan pemberontakan terhadap kekuasaan asing di sektor perdagangan, politik, agama, dan teknologi. Boxer memulai aksinya sebagai gerakan anti-asing, anti-imperialis, dan merupakan pergerakan berdasarkan petani di Cina Utara. Mereka menyerang orang asing yang membangun jalur kereta api dan melanggar Feng Shui, dan juga orang Kristen yang dianggap bertanggung jawab untuk dominasi asing di Cina. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, M. Nur Iksan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal revolusi Cina. Yang pertama terjadinya perang Candu I, yaitu Cina melarang penjualan
opium pada Inggris. Ya, yang kedua, kekalahan Cina dalam perang melawan Jepang pada tahun 1895. Yang ketiga, terjadinya perang Candu II. Cina melawan Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat yang ingin memperluas wilayah kekuasaan. Yang keempat, munculnya pengaruh paham nasionalis dan liberalisme. Nah, faktor revolusi Cina yaitu bisa saya jelaskan itu tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Kalian pasti sudah tidak asing dengan ungkapan ini, bukan? Artinya kira-kira cari dan tuntutlah ilmu sejauh apapun ilmu itu berada, bahkan jika itu ada di Cina. Dipilihnya Cina sendiri bukan tanpa sebab, diketahui jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang. Bangsa ini bahkan sudah mencapai peradaban yang tinggi. Tapi tahukah kalian kalau Cina juga pernah mengalami masa kelam sehingga memunculkan apa yang disebut revolusi Cina? Revolusi sendiri bisa diartikan sebagai perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut pokok-pokok kehidupan masyarakat. Revolusi Cina ditandai adanya gerakan yang dilakukan untuk menumbangkan dinasti Manchu dan juga dengan perubahan kebudayaan masyarakat dalam membangun kehidupan yang baik. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi revolusi Cina, yaitu yang pertama, pemerintah Manchu telah mendapatkan pengecapan sebagai pemerintahan yang kolot. Yang kedua, kekalahan Cina dalam peperangan melawan Jepang. Yang ketiga, terjadinya korupsi dan pemborosan yang semakin meningkat. Salah satu di istana Manchu. Yang keempat, munculnya kaum intelektual Cina yang ingin menjatuhkan dinasti Manchu dengan paham-paham yang bersumber dari Barat. Selanjutnya yaitu hilang kepercayaan rakyat terhadap dinasti Manchu. Yang terakhir, revolusi menumbangkan dinasti Manchu. Tumbangnya dinasti Manchu pada akhir 1912 merupakan tongkat awal perubahan pola pikir rakyat Cina yang menjadi lebih modern dengan paham demokratis dan nasionalis yang berdampak pada pergerakan nasional rakyat Cina, menghapus kebiasaan feudal yang berlangsung berabad-abad. Mungkin cukup sekian faktor eksternal dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Nur Iksan. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Leli Suryana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya revolusi Cina. Yang pertama, revolusi Cina, prosesnya itu yang pertama itu terjadi pemberontakan kedaerahan sepanjang tahun 1895 sampai 1901. Yang kedua, Cina berperang melawan Jepang tahun 1894 sampai 1895 Masehi. Dr. Sun Yat-sen merampas Canton, akan tetapi usaha ini gagal. Yang ketiga, saat pemberontakan Boxer tahun 1900 Masehi, Dr. Sun Yat-sen dari kaum revolusioner memberontak tetapi juga belum berhasil. Yang keempat, pada 1905, Dr. Sun Yat-sen berhasil menyatukan perjuangan dengan organisasi rakyat Cina revolusioner di bawah organisasi atau Tongmenghui. Yang kelima, pada 10 Oktober 1911, kaum revolusioner berhasil menguasai Provinsi Wuchang. Yang keenam, pada 12 Oktober 1911 Masehi, provinsi-provinsi satu persatu direbut oleh pasukan revolusi. Yang ketujuh, pada 11 November 1911, pasukan revolusioner menuntut agar Kaisar Manchu terakhir yang masih anak-anak untuk turun tahta. Untuk yang kedelapan, pada 2 Desember 1911, kaum revolusioner menguasai Nanking dan mendirikan pemerintahan baru. Baiklah, hanya itu saja. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Leli Suryana yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hana Puspitasari. Kepadanya
Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai proses terjadinya Revolusi Cina. Kemudian pada tanggal 1 Januari tahun 1912, Dr. Sun Yat-sen ini diangkat sebagai presiden dari Republik Tiongkok dan dianggap mulai berdiri pada tanggal tersebut. Kemudian pada 15 Februari tahun 1912, Dr. Sun Yat-sen mengundurkan diri lalu digantikan oleh Yuan Shikai. Namun masa pemerintahan Yuan Shikai ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1916 beliau meninggal dunia. Kemudian pemerintahan kembali dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Namun hanya sampai tahun 1924. Kemudian kedudukannya digantikan oleh Chiang Kai-shek dan beliau ini berhasil mempersatukan Tiongkok bagian utara dan juga selatan. Namun akhirnya pada masa pemerintahannya beliau harus mengalami perselisihan ataupun peperangan melawan Mao Zedong yang berpaham komunis hingga terjadi perang antara keduanya. Namun pada akhirnya Mao Zedong berhasil memukul mundur pasukan Chiang Kai-shek dan Mao Zedong memenangkan perlawanan sehingga pada tahun 1949 beliau mendirikan Republik Rakyat Tiongkok yang berpaham komunis, sedangkan Chiang Kai-shek sendiri mendirikan negara Taiwan. Hal inilah yang membuat paham komunis ini semakin berkembang, terutama di daerah Asia. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hana Puspitasari atas pemaparan materinya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Meliani Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membaca pengaruh revolusi Cina. Yang pertama, akibat pertentangan ideologi antara golongan komunis dan nasionalis, akhirnya Cina terpecah menjadi dua bagian, yaitu Cina Daratan atau Republik Rakyat Cina dan Cina Kepulauan atau Taiwan. Yang kedua, paham komunis semakin berkembang dan mempengaruhi peta politik dunia termasuk Indonesia. Hingga saat ini, komunisme masih melandasi pemerintahan di Republik Rakyat Cina. Yang ketiga, mampu mematik kesadaran dari bangsa-bangsa di berbagai dunia untuk turut mengadakan perubahan, termasuk Indonesia. Pengaruh revolusi Cina pada bangsa Indonesia ini terlihat dalam upayanya menghadapi penjajahan kolonial Belanda. Yang keempat, menginspirasi bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan dan revolusi kemerdekaan dengan munculnya gerakan kebangkitan nasional yang diawali dengan berdirinya Budi Utomo. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itulah dari pemaparan hasil presentasi kelompok kami tentang revolusi Cina. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, jika ada kesalahan kata atau kehilapan, saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.